memasangkan kateter itu di introitus vagina, ya nggak keluar kencingnya ya, nggak akan keluar. Kalau pemasangannya tepat di orifisium uretra, itu tentunya keluar ya, urinnya tuh keluar, gitu ya. Kemudian di sini ini yang terkait dengan organ reproduksi ya. Nah, tapi di sini disebutkan ya ada uretra karena ada penampakannya di situ, tapi sebenarnya tidak terkait ya dengan organ reproduksi. Nah, ini ada vesika urinaria yang di sini digambarkan juga di sini ya, vesika urinaria. Nah, vesika urinaria atau apa nah jenenge? Kandung kemih ya. Kandung kemih. Jadi ini tempatnya di atas simpisis ya. Jadi di atas simpisis ya, ini adalah kandung kemih, dan kandung kemih ini tempatnya di depan uterus. Makanya ibu hamil ya, kalau di trimester pertama itu kan memang untuk embrio ini kan masih kecil ya, masih kecil sehingga masih berada di rongga panggul ya, uterusnya kan belum membesar ya, belum membesar. Jadi dia kalau ada pembesaran sedikit itu bisa nyenggol kandung kemih, bisa menyebabkan sering kencing, terutama pada trimester 3. Terutama ini meningkat sering kencingnya pada trimester 3, bolak-balik pipis. Karena uterus yang membesar ya, itu menekan vesika urinaria yang tempatnya tepat di depan uterus. Ya, gitu ya. Sekarang paham ya. Sehingga sering kencing pada ibu hamil ya, terutama keluhan tersebut dirasakan di trimester 3 ya. Yang semakin meningkat frekuensinya karena janinnya semakin membesar, uterusnya mendesak kandung kemih. Ya, itu adalah hal yang fisiologis, hal yang normal. Sehingga kalian perlu memberikan edukasi pada ibunya untuk memperbanyak minum di siang hari dan mengurangi minum di malam hari, karena itu merupakan ketidaknyamanan ya kehamilan. Bisa mengganggu istirahat ibu juga tentunya. Kemudian ada tuba falopi juga ya, tuba falopi di saluran telur ya. Ada fimbrie. Fimbrie itu apa, Mbak? Bagian dari apa? Bagian dari organ reproduksi apa? Ingat tidak? Bagian dari organ reproduksi ovarium ya, ovarium yang dia menangkap sel telur ya. Sorry kok ovarium. Bagian dari tuba falopi. Bukan ovarium. Apa? Iya, sebentar. Sorry ya, bukan ovarium ya. Tapi bagian dari tuba falopi ya, bagian dari tuba falopi. Kalau sel telurnya berasal dari ovarium. Jadi folikel de Graaff yang pecah itu nanti ditangkap oleh fimbrie yang merupakan bagian dari tuba falopi. Itu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada renal ini ya, ginjal ya. Ginjal ini juga bukan dalam sistem reproduksi wanita ya. Lanjut, Mbak. Ini, pangku. Nah, kemudian selain ada organ genitalia eksterna, juga ada organ genitalia interna. Ada vagina, uterus, tuba falopi, ovarium. Ya, jadi ada liangnya vagina. Ini semuanya organ genitalia interna. Nah, lanjut.
Nah, ini penampakan kalau dari depan ya. Mulai dari vagina. Ada banyak pembuluh darah ya di dalam tubuh kita ya, termasuk di organ reproduksi ini. Ya, kemudian eh, ada ligamen-ligamen juga yang berfungsi untuk menyokong ya atau mendukung uterus ini supaya dia kondisinya tetap stabil ya, nggak melorot gitu ya, karena ada ligamen gitu ya. Dan uterus di sini terdiri dari ada serviks uteri, kemudian ada korpus uteri, ada fundus uteri. Di mana fundus uteri ini ketika ada janin yang membesar ya, di usia kehamilan mulai dari 12 minggu, kalian sudah bisa meraba tinggi fundus uterinya di mana. Meskipun pada usia kehamilan 12 minggu itu masih setinggi sekitar 2 jari di atas simpisis. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, fundus uteri ini akan semakin meninggi. Dan kalian harus hafal secara teori ya, secara teori ini TFU misalnya di usia kehamilan 12 minggu, secara teori berada di mana. Kemudian di usia kehamilan 16 minggu, kalau 13 minggu ya nggak jauh-jauh beda ya, dari 12 minggu. Bahkan bisa saja sama, 2 jari di atas simpisis. Kemudian 16 minggu memang teorinya kan 12, 16 ya. Kemudian 20, 24, 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu. Di usia kehamilan 36 minggu pada G1 harapannya TFU-nya semakin setelah 36 minggu ya, TFU-nya semakin turun karena harapannya janinnya itu sudah masuk ke PAP di usia kehamilan 36 minggu pada G1 ya, gravida pertama atau kehamilan pertama. Tapi kalau pada multi gravida, kehamilan kedua dan juga seterusnya, nih, untuk oh iya sebentar ya, bentar, bisa nggak tolong ditunggu ya. Oke, jadi untuk multi gravida bagian terendah janin itu masuk PAP biasanya pada saat persalinan. Ya, biasanya pada saat persalinan. Tapi kalau pada G1 harus masuk PAP di usia kehamilan 36 minggu. Ya. Oleh karena itu, pada usia kehamilan 37, 38, ini TFU-nya sudah semakin menurun. Yang tadinya 36 minggu itu berada di misalnya 4 jari di bawah TX ya, atau prosesus hipoideus. Itu dia menurun lagi, bisa ngomong bagian dari ovarium, sorry ya, salah. Bagian dari mau tuba falopi ya, bagian dari tuba falopi. Nah, ini sing mentol ini ya, yang ada. Nah, ini ovarium ya. Ovarium itu ada dua. Kita punya dua ovarium, kanan dan juga kiri ya. Fimbriae itu bentuknya seperti rumbai-rumbai, ada rumbai-rumbainya ya. Jadi yang mirip rumbai-rumbai itu, yang dia menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Oke, lanjut. Nah, ini penampakan yang sebenarnya ya. Penampakan yang sebenarnya dari pasien yang memang dia mengalami gangguan pada organ reproduksinya, yaitu pada uterusnya ya, sehingga dilakukan pengangkatan uterus ya, termasuk ovarium di sini karena ada kanker ya, yang namanya histerektomi ya, atau pengangkatan rahim.
Jadi ini penampakannya ini, nah ini ya sesuai dengan tanda ini ya. Nah ini ada uterus, ini tampak dari atas ya, tampak dari atas. Uterus ini fundusnya gitu ya, yang ada tanda panah itu ya. Fundus uteri, kemudian ada ovarium kanan dan juga kiri. Kemudian ada fimbriae, rumbai-rumbai tadi ya. Ovarium itu sebenarnya warnanya itu putih keabu-abuan ya. Tapi tergantung juga dari siklus menstruasinya ya. Ada juga referensi lain yang mengatakan kalau pada usia reproduktif itu warnanya bisa agak-agak pink putih-putih, rodok pink-pink gitu ya. Kemudian pada masa menopause, karena hormon estrogen dan progesteron sudah tidak ada lagi ya, maka ovarium ini warnanya berubah menjadi putih pucat. Ya, kalau di sini kan masih putih keabu-abuan ya. Tuh ya. Jadi ini ya rumbai-rumbai pada fimbriae. Ini penampakannya ya. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, ini ya. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Fimbre. Ini loh, Rek, sing rumbai-rumbai mau lho. Fimbri, Fimbriae ya, fimbriae. Fimbri, Hmm. Yang merupakan bagian dari apa? dari tuba falopi. Oke, yang warna putih ini apa jenengi? Ovarium. Ovarium. Baik. Oke. Lanjut. Nah, ini penampakan dari genitalia eksterna ya. Ada mons pubis ya. Memang kalau di gambar ini nggak tampak ada rambut-rambutnya ya. Tapi di mons pubis itu kalau eh, seorang wanita ya, jadi dia sudah matang ya organ reproduksinya ya ditandai dengan menars ya, tanda-tanda seks primer, menars pada wanita dan juga mimpi basah ya pada laki-laki karena ada produksi sperma di situ. Nah, maka akan muncul nantinya setelah seks tanda-tanda seks primer ada tanda-tanda seks sekunder. Ya, yaitu tumbuhnya rambut-rambut ya pada kemaluan atau yang dinamakan dengan mons veneris atau mons pubis. Kemudian di bawah genitalia eksterna ini juga ada klitoris ya. Jadi klitoris nanti ada penjelasannya. Kalian juga tidak asing ya dengan kata klitoris ya. Kemudian ada orifisium uretra ya atau lubang kencing. Sebenarnya kalau di sini kan tampak lubang gitu ya, tapi pada kenyataannya itu dia nggak tampak berlubang gitu ya. Ada semacam titiknya itu loh ya, kecil. Jadi harus dibuka. Ya, makanya kalau kalian full virgin ya bukaan rek labianya itu dibuka ya. Labia minore itu dibuka ya. Kalau misalnya kalian oh ini masih semester 4 ya, jadi masih belum diajarkan untuk ngecek jahitan ya. Tapi kemarin pada saat real setting kalian tentunya menghadapi ibu bersalin ya. Yang di situ ada yang mengalami luka robekan ya. Jadi robekan pada vagina dan juga perineum. Ya sebentar. Ya sebentar. Nah kemudian ada lubang ya. Nanti ya. Ya. Ada lubang vagina. Nah kalau pada penampakannya ya tidak segede ini ya bos. Ya. Jadi kalau di sini kan koyak aneh gede ini ya lubangnya ya. Jadi lubangnya itu kecil ya. Jadi lubangnya kecil, tapi memang tampak berlubang gitu ya di situ ya.
terutama pada wanita yang memang sudah pernah berhubungan seksual. Lanjut. Nah, sebenarnya Mons Veneris itu, nah ini penjelasannya ya, adalah jaringan lemak yang menonjol di atas pelvis. Ya, sebentar. Kemudian ada labia mayor, kanan dan juga kiri ya. Sponsorku ki mulai anu ya, sponsorku ya. Mulai rempong ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ada klitoris. Oh, sorry. Yang tadi itu sebelumnya. Nah, ini labia mayor ya. Di labia mayor ini ya. Jadi oke, lanjut lagi. Nah, ada eh bagian yang mengarah ke bawah dan ke belakang bertemu. Nah, di labia mayor ini ya, ke arah belakang ya, ke arah bawah ya, itu dia bertemu membentuk frenulum. Ya, sebentar. Apa gini ya? Ini nanti saya lanjutkan aja di pertemuan berikutnya ya. Berhubung sponsori iki wis anu ya. Wis rempong ya sponsori. Saya nggak bisa ngajar ya kalau kayak gini ya. Oke, ini nanti saya lanjutkan aja ya. Saya lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nanti sama ada materi lagi yang saya tumpuk yo, tak tumpuk-tumpuk yo materiku yo. Nggih, baik Ibu. Oke, saya mohon maaf yo, aku tuh jejek irek. Oke, ya gini lah ya, emak-emak ya.